Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin. Ya, telah kita ikuti bersama ya kajian daripada tafsir tematik yang tentunya asik sekali ketika kita berbicara seperti itu. Dari sekian lama kita ini sudah bicara tentang apa yang ada di dalam kitab suci kita ini ya. Maka banyak sekali sebenarnya yang perlu saya wacanakan kembali ya. Ketika kita melihat daripada sejarah primordial itu kan pada surat Al-Baqarah mulai ayat 30 ya, sampai 39. Mulai dari penciptaan manusia sebagai khalifah sampai terusirnya Nabi Adam dari surga. Yang kemudian pertanyaan yang timbul adalah surga yang mana gitu. Nah, ini memancing penafsiran daripada beberapa ahli. Apakah surga yang nanti akan didiami oleh orang-orang yang beriman itu, atau mungkin satu dimensi tempat lain yang masih ada di dunia ini tetapi lebih indah. Ya. Sehingga dari situlah narasi pada ayat yang ke-30 sampai 39 itu kadang-kadang banyak sekali mengandung satu pelajaran-pelajaran moral yang ada. Karena ketika kita berbicara tentang ketertarikannya Nabi Adam ya untuk kepingin selamanya tinggal di surga, sehingga ada kalimat yang namanya khuldi itu, buah khuldi atau buah keabadian ya. Yang itu kepinginannya tiap-tiap manusia itu adalah biasanya terakhir itu keabadian kepinginnya itu. Nek iso terus gitu loh, kayak iso bangkrut. Nek iso itu ganteng terus gitu loh, nah? Cantik terus, sehingga dia melakukan berbagai upaya untuk menghambat daripada ketuaannya. Tapi tidak bisa, ya. Itu adalah satu sunatullahnya begitu memang. Ya. Demikian juga seseorang yang berkuasa terus tidak bisa. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan demikianlah kami putar daripada hari-hari di antara manusia itu. Dari nudawiluha itu kemudian timbul namanya sistem mudawalah atau roda nasib itu. Nah, kemudian kalau itu narasi itu di surga, di suatu tempat yang indah itu ya, maka kepinginnya orang itu juga seperti itu. Seorang perempuan itu kepingin cantik terus, maka dia berani mengorbankan sekian rupiahnya itu agar bisa tertahan daripada ketuaannya itu. Ya, kan banyak operasi plastik, sampai saya pernah membaca di medsos itu ada orang Iran ya, perempuan yang terobsesi kepingin punya wajah seperti Angelina Jolie itu. Pernah dengar ya Angelina Jolie itu? Yang dalam film itu namanya Tomb Raider itu. Tomb Raider atau jadi agen rahasia itu. Yang suaminya namanya Brad Pitt itu. Terobsesi pada muka itu sehingga dia menghabiskan berapa miliar. Depermak itu, datangnya tambah welek kan. Aku tunggu itu. Kalau orang-orang tidak mensyukuri seperti itu. Ya karena apa? Karena kan memang kita tuh sering di skenario oleh kehidupan gitu. Artinya kenapa kita tidak pernah bersahabat dengan kekurangan yang ada gitu. Bagaimana kita mampu menjadikan kekurangan kita sebagai satu sumber kekuatan itu saja sebenarnya. Ya. Itu kan di skenario. Lihat sampean ya.
Nek duwe anak pinter itu biasanya pinter matematika, fisika. Nek kalau pinter sejarah, pinter apa dia dianggap gak pinter itu. Pelajaran kelas 2 itu. Apa pinter musik, sekolah goblok tapi kayaknya main musik pinter ya. Tapi juga dianggap pinter. Ya. Jadi ilmu-ilmu sosial itu kadang-kadang nggak laku. Pada apa? Pada stigma orang-orang itu. Ya sama, kita kan senang kalau lihat anak itu pinter matematika ya. Padahal nggak ada seperti itu juga gitu. Nah sebenarnya kalau kita lihat daripada narasi pada surah Al-Baqarah itu ya, sebenarnya kebangkrutan manusia ya. Sebenarnya menurut saya ya, istilahnya apa sih? Kemerosotan, kerusakan manusia itu kenapa kok kebanyakan orang itu berbicara tentang materi? Padahal sebenarnya bukan itu. Kalau kita lihat daripada membaca narasi itu. Karena setelah Nabi Adam itu diusir diusir kul nahbitu minha jami'a ya fa imma ya'tiyanakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun itu. Nah, ternyata setelah Nabi Adam di bumi ini katanya itu bagi ahli tafsir begitu. Akhirnya apa? Ada satu kerinduan tersendiri. Dia merasa tidak tenang hidupnya. Padahal semuanya sudah disediakan oleh Allah di bumi ini. Kamu mau ngapain aja udah silakan. Tapi ada sesuatu yang dia itu tidak bisa. Apa? Yaitu bersama-sama dengan malaikat mengitari daripada arsy Allah atau tahtanya Allah sambil bertasbih. Jadi apa? Ini kebangkrutan rohani. Kalau kita tuh sudah mulai kerugian rohani itu ada pada diri kita, lainnya tuh ikut Pak. Materi tidak akan bisa membeli daripada apa? Kebahagiaan rohani tidak bisa dibeli dengan materi. Makanya kenapa kadang-kadang orang itu kadang-kadang mengejar materi itu terlalu ambisius sekali gitu. Sudah sama-sama kita rasakan yang seumur kita ini. Pak Samsul ini, kayak orang telung piring nggak dikontek. Nah jadi kan, sampai piringnya harus menggeng ini, silahkan ngapain lagi, itu tidak bisa. Jadi ternyata kerinduannya bersama-sama dengan malaikat, jadi mengitari arsy Allah sambil bertasbih, itu tidak bisa. Akhirnya beliau memohon kepada Allah supaya ya apa caranya itu? Akhirnya kemudian Allah mengizinkan yaitu Ka'bah itu adalah tempat yang pertama kali dibangun di muka bumi gitu. Hanya apa? Diizinkan mengitari batu itu. Yaitu konon katanya aswad itu adalah sana itu katanya. Akhirnya diitari lah ya, kemudian ya. Maka diumpamakan kan Ka'bah itu tiap-tiap nabi membangun katanya gitu. Urun lah gitu. Nah, silakan nanti sampai lihat nanti kegelisahannya ya orang-orang walaupun sekaya apapun ketika pada masa tuanya sebenarnya apa ruhaninya itu kacau di sini itu Pak. Dia melihat hartanya kemudian kata golek aku pengen golek kayak ngene tibake kene ya kan. Makanya saya sering bercerita kenapa kain kafan itu kok gak boleh dijahit, gak ono sae. Ya supaya gak iso ngekne sae duwe, malaikat gak iso disogok ngene ya kan. Lah itu seperti itu. Jadi alhamdulillah ketika kita hadir di tempat yang seperti ini adalah dalam rangka apa? Ya kita menginstal daripada rohani kita ini. Ya. Sama cari materi itu yang kebujuk gitu. Sudah, kebujuk. Makanya ada buku ya Happiness. Saya dulu pernah ngomong buku karangannya Gopin Vasdev itu namanya Happiness Inside. Tapi ini ada Happiness in Islam. Nanti sama terus. Ada buku lagi namanya, ini buku-buku yang gak mikir, tapi namanya itu adalah Tamasya ke Negeri Akhirat. Nah, itu.
Jadi enak bukunya buat baca-bacaan ngagem hati yang selama ini kita sibuk dengan urusan dunia, dengan urusan pandemi, dengan saja. Apalagi kita ndelok jenenge KLB Demokrat terus ngono ya toh. Kita mau gamelo, itu gamelo terlibat itu malah panas kadang-kadang. Tapi kenapa ngene iki ya? Iya ngene iki ya politik ya ngene iki ya bujuk dan lain sebagainya itu. Itu bagian daripada dunia, dinamikanya itu seperti itu. Nah, kenapa kadang-kadang kita ikut pada pusaran itu? Jadi mudah-mudahan ya maksud ini kita jangan sampai bosan untuk datang ke tempat yang mulia ini dalam rangka kita menginstal nyali kita, menginstal daripada rohani kita, ya. Yang sementara ini jarang sekali diperhatikan. Kita lebih sering memperhatikan hal-hal yang berbentuk materi atau duniawi. Yang jelas itu tidak akan pernah memuaskan kita, ya. Tidak akan pernah memuaskan kita. Ternyata iya. Coba mau nih, aku bayaranku sampai ini mungkin aku bisa ngene. Begitu bayaran sampai naik gitu. Ternyata itu kurang ya. Ngomong-ngomong kurang ajarnya ya. Ya. Sampai tanya aja yang dulunya pegawai negeri. Pak Samsul pegawai negeri. Aku bikin golongan sama ini. Ternyata golonganku munggah yo, kok sih kurang aja kangen jadi kurang terus sih, ya. Makanya kadang-kadang kita itu melihat kehidupan ini kan lucu ya. Dari situlah kemudian kita bisa banyak belajar tentang apa ya, tentang nilai, gitu. Insya Allah nanti kita bicara lagi ya. Mudah-mudahan kita sama-sama diberikan kesempatan kesehatan oleh Allah, ya, untuk kita bisa tetap ngomong-ngomong sebagaimana tadi, ya. Ya sedikit-sedikit paling tidak itu ada apa ya, satu bentuk lain yang perlu saya sampaikan gitu. Ya sekian, mari kita akhiri daripada kajian kita pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.